علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan pembini sepuh, haji sepuh, jajaran Masjid Al-Ihsan, segenap hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa kita awali dengan barakah surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada para pendahulu kita, beliau-beliau yang telah mewakafkan mewakafkan bangunan masjid ini dan seluruh takmir terdahulu, takmir sekarang dan yang akan datang, dan seluruh jamaah masjid ini yang telah memakmurkan masjid ini zahiran wa batinan, materi ataupun non materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala jerih payahnya sebagai amal ibadah, sebagai amal jariah. Allah jaga kehidupan mereka, Allah jaga keluarga dan anak keturunannya, dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya anak keturunan yang saleh dan salihah, walakul ini yang salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik. Dua ayat sebelumnya, ayat ke-8 dan ayat ke-9. Ayat ke-8 dan ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu ta'ala: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Mulai ayat yang ke-8 ini Allah Ta'ala menggambarkan, menceritakan wa minan nas, dan ada di antara manusia, ada di antara manusia, man yaqul, orang-orang yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Di antara manusia ada yang mengklaim, ada yang mengatakan, ada yang mengaku-ngaku, amanna billah, kami adalah orang-orang yang beriman. Kemudian wa bil yaumil akhir, dan kami beriman dengan hari akhir. Tetapi pengakuan mereka, klaim mereka, Allah patahkan. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Tetapi mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Itu ngaku-ngaku tok, itu kayak tok, pencitraan saja. Wa ma hum bimu'minin. Ayat berikutnya, ayat ke-9, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Sebenarnya mereka itu melakukan tipu muslihat kepada Allah. Walladzina, mereka melakukan tipu muslihat kepada orang-orang yang beriman. Tipu muslihat bagaimana, Bib? Mereka menampakkan secara zahir keimanan, tetapi dalam hati dan jiwanya menyimpan kekufuran. Gayanya gaya orang yang beriman, tetapi dalam hati dan jiwanya, menyimpan kekufuran. Mengaku memperjuangkan agama Allah, tapi yang diperjuangkan adalah perjuangan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu manusia, ya tidak jauh-jauh dari harta, tidak jauh-jauh dari tahta, tidak jauh-jauh dari urusan dunia. Sudah lari dari urusan dunia, sudah lari dari yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka itu melakukan tipu muslihat kepada Allah dan mengenal orang-orang yang beriman, menampakkan keislaman tapi tidak Islam, menampakkan keimanan tapi tidak iman, seakan-akan berjuang untuk Islam padahal tidak berjuang untuk Islam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi Allah Ta'ala juga mematahkan wa ma yakhda'una illa anfusahum, tetapi yang tertipu adalah diri mereka sendiri. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Mereka merasa aman kok, selamat kok. Kita membawa misi-misi pribadi, kita membawa visi-misi hawa nafsu pribadi. Kita berjuang untuk kepentingan diri kita sendiri, dan kita tampakkan Islam iman yang kita perjuangkan. Selamat, tetap berjalan ini, tidak tertangkap basah. Tetapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, tetapi tidaklah yang tertipu adalah mereka sendiri. Pikir Allah Ta'ala tidak tahu. Mereka kira Allah Ta'ala tidak ngerti. Mereka kira Allah Ta'ala tidak mengerti apa yang dalam hati mereka. Dipikir Rasulullah tidak tahu. Dipikir orang-orang beriman tidak tahu. Tahu. Tapi memang Allah Ta'ala perintahkan sejarno, tawuk-tawuk nak dunia paling ini kan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa tertipu. Mereka
mereka tidak merasa menipu sendiri. Mereka tidak merasa bahwa kok kena akhirat. Di dunia terus tuh kumpul rasa sakit dulu. Terus dikasih. Kok di akhirat? Wama yashuru. Tapi tidak merasa kalau sedang orang sabar dilulu. Apa dilulu ya? Dilulu apa dia? Bahasa Indonesianya apa? Bahasanya dibiarkan oleh Allah Ta'ala dengan tipu daya, tipu musnah. Dipikir Allah Ta'ala tidak ngerti, dipikir Rasulullah tidak ngerti, dipikir umat Islam tidak ngerti, tahu. Tapi Allah Ta'ala lulu mereka, Allah jarkan mereka, Allah biarkan. Ya, silahkan di dunia, nanti di akhirat terasa. Wa ma yashurun. Ayat berikutnya qauluhu ta'ala, ayat berikutnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Fi qulubihim marad. Qauluhu ta'ala ayat yang ke-10 dari suratul Baqarah, ayat ke-10. Fi qulubihim marad. Beb, kenapa itu terjadi? Kenapa sih ada orang yang menampakkan keislaman tapi padahal tidak Islam beneran? Kenapa sih Beb, ada yang menampakkan keimanan padahal tidak iman? Kenapa sih Beb, yang zahirnya, yang ditampakkan, yang dicitrakan seakan-akan beriman di Islam, seakan-akan berjuang untuk agama Islam, tetapi dalam hati, dalam jiwa, batin tidak kelihatan, itu menyembunyikan kepentingan ribawi hawa nafsu. Kenapa itu terjadi, Beb? Ayat ke-10 Allah Ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Fi qulubihim maradun, itu terjadi karena dalam hati mereka. Fi qulubihim marad, fi qulubihim marad ay syakkun wa nifaq. Syakkun wa nifaq. Syakkun fid din, syakkun fid din. Mereka ada keraguan terhadap agama. Aslul mar'i ad-dha'f. Aslul mar'i ad-dha'f. Marid fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada marad. Marad diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penyakit. Marad, penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Kalimat marad yang terjemahan Indonesia penyakit, dalam bahasa, secara bahasa, al-maradu ad-dha'fu. Marad itu terjemahan tekstualnya dalam bahasa al-marad ay ad-dha'f. Penyakit itu maknanya ad-dha'f, lemah. Dha'if, orang yang lemah. Jadi kalau sakit itu mesti lemah ya. Kalau sakit itu pasti lemah. Kalau lemah itu imunnya turun. Kira-kira begitu. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada kelemahan, penyakit. Bahwa asyakku fid maradan, penyakit yang diterima mereka adalah syakku fid, keraguan mereka dalam agama, ragu terhadap agama, ragu terhadap maradan. Ini penyakit, keraguanmu terhadap agama itu penyakit. Bi annahu yudh'ifud din, karena melemahkan imanmu kepada agama. Kal maradi yudh'iful badan, seperti penyakit itu melemahkan badan. Maka waktu ayat kedua ya, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, la syak, la syak. Dzalika kitab tersebut yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi, la syakka fihi, tidak ada keraguan dalamnya,
tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini Al-Quran kalamullah dari Allah Ta'ala. Dan karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raib, la syak, tidak ada keraguan bahwa itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ada keraguan ketika ragu kepada agama, ketika ragu kepada Al-Quran, ketika ragu kepada Allah, maka imanmu pasti lemah, agamamu pasti lemah. Jika tingkat kelemahan itu sampai ke batasan munafik atau tidak. Ragu kepada Al-Quran atau tidak? Itu jawabannya tidak. Ragu kepada kalamullah atau tidak? Tidak. Ragu kepada Allah tidak? Tidak. Ragu kepada rumah Allah atau tidak? Ragu tidak pada rumah Allah masjid? Nah, ini bahaya. Kok bahaya? Iya. Bukankah Nabi Allah Ibrahim dalam surat Al-Baqarah, nanti kita ketemu. Ini urusannya dengan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, keraguan terhadap agama, keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap Al-Quran, keraguan kepada Nabi, keraguan terhadap agama. Ini melemahkan iman. Maka jangan pernah ragu. Apakah sekarang ada ragu terhadap agama? Wah, sekarang ini lagi disebarkan virus untuk melemahkan kepada agama. Tidak begitu percaya kepada Allah, tidak begitu percaya kepada Rasulullah, tidak begitu percaya kepada Al-Quran, tidak begitu percaya kepada hadis, tidak begitu percaya kepada rumah Allah. Yang dipercaya adalah hal-hal yang logis dan ilmiah menurut otak dan hati mereka. Maka ada ragu ini penyakit mereka. Bukankah Nabi Allah Ibrahim, saya ceritakan Nabi Allah Ibrahim ya, ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah beserta putranya Nabi Allah Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim membuat pondasi qawa'ida min al-bait, pondasi Baitullah Ka'bah, meletakkan batu-batu sebagai pondasi untuk Baitullah Ka'bah. Ya, masjid ini 2 lantai kan, bangun tidak langsung 2 lantai dah. Harus ada pondasi dasar dari masjid itu hingga tegak megah berdiri 2 lantai, kubahnya gede. Nah, kalau pondasinya asal-asalan, runtuh gitu ya. Begitulah Nabi Allah Ibrahim al-qawa'ida min al-bait, sambil berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna, jadikan kami berdua muslimaini laka, orang-orang yang Islam kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau, apa jadi pangeran kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak keturunan, ummatan muslimatan lak, jadikan mereka umat yang semuanya muslimatan lak, berserah diri kepada Engkau, berserah diri dan tidak taubat kepada Engkau. Di antara doa-doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikan negeri ini Mekah baladan aminah, negeri yang aman, negeri yang aman. Mekah itu aman. Mekah itu aman. Sepanjang sejarah Mekah itu aman. Pergantian rezim politik Mekah itu aman, tidak ikut carut marut pertumpah darahan politik, aman. Perang dunia pun Mekah aman. Allah jadikan Mekah semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, berikan rezeki kepada penduduknya berbagai macam buah-buahan. Man amana minhum billah, bagi
mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Negeri yang aman. Ini doa Nabi Allah Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tapi sekarang kok di lockdown, sudah aman dah. Yang keliru Qurannya atau siapa ini? Yang keliru Qurannya atau Nabi Ibrahimnya? Ini urusan iman. Ini urusan iman. Anda lebih beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Ibrahim, beriman kepada Al-Quran, atau beriman kepada WHO? Monggo, terserah. Surat Quraisy, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. Hendaklah beribadah, فليعبدوا, hendaklah beribadah, menyembah Rabb, Tuhan pemilik hadzal bait, rumah ini, yaitu Baitullah, Ka'bah. Kenapa menyembah? Kenapa beribadah kepada pemilik rumah ini? Karena pemilik rumah ini alladzi, yang at'amahum min ju', at'amahum min ju', yang memberikan makanan kepada mereka selamat dari kelaparan, wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman dan ketakutan apapun. Kok di lockdown? Kok ditutup? Kok dijaga jarak? Kok disemprot? La haula wa la quwwata illa billah. Baca Quran enggak sih? Oh gitu. Baca Quran di ya. Baca. Baca lisannya atau baca hatinya? Faham enggak sih? Faham. Yang paham akal kecerdasan atau hatinya. Ini sedang ditebarkan virus-virus yang melemahkan iman kita kepada Allah. Tapi caranya memang cantik, permainannya cantik dan halus, terorganisir, rapi, masif. Ya, main cantik, terorganisir, rapi, bagus, baik. Oh, tapi nggak sadar, hati-hati nih. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Asyakku fiddin, mereka ragu terhadap agama. Tidak ragu terhadap WHO, tidak ragu. Tidak ragu kepada Allah, ragu kepada Al-Quran, ragu kepada rumah Allah, ragu terhadap berita media, tak ragu. Tak ragu. Ada apa dengan kita? Fi qulubihim marad. Pengawasan, obatnya pengawasan, obatnya pengajian, obatnya adalah dawuh para ulama salafun saleh. Obatnya para ulama terdahulu, obatnya ada di para mereka kaum salihin yang terdahulu. Naos kitab-kitab salafun saleh menyelamatkan hati dan iman. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, ada penyakit. Wasyak fiddin, ragu terhadap agama. Fayudhi'u din, melemahkan agama yang ada dalam dirimu, melemahkan iman dalam dirimu. Fazadahumullahu marad, hati-hati. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, fazadahumullahu marada. Terjemahannya fazadahumullahu marada, Allah biarkan penyakit itu semakin bertambah akut dan stadium. Li'annal ayat kanat tanzil tatra ayatan ba'da ayatin, karena ayat-ayat suci Al-Quran itu
itu senantiasa turun dan dibacakan setiap ayat setelah ayat. Jumatan itu sampai Jumat, khutbah Jumat dibacakan ayat, tapi tidak menambah keimanan. Sampai Jumatan itu disampaikan ayat suci Al-Quran dan hadis, tapi udah lantas hidupnya tenang dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang salah ini? Apa yang keliru? Fazadahumullahu marada. Allah biarkan supaya penyakit itu bertambah. Kemudian walahum adzabun alim, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun walahum adzabun alim fi qulubihim marada, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, dan Allah biarkan penyakit itu bertambah akut, bertambah stadium. Kalau sudah begitu bagaimana? Walahum adzabun alim, walahum, dan bagi mereka adzabun alim, azab yang pedih mu'lim yukhlis waj'uhu ila qulubihim, sakit yang benar-benar pedih, yang sakit itu terasa sampai ke ulu hati mereka. Ada pernah sakit ulu hatinya? Gimana rasanya? Ada pernah rasa sakit sampai ulu hati terasa? Adzabun alim adalah azab yang sakitnya, yang pedihnya terasa sampai ulu hati, yang dicucuk tangannya tapi sakitnya rasa ke ulu hati, yang kesandung seumpama ya, dari sini mau keluar dari masjid, selesai masjid, selesai sholat, keluar lewat pintu, tidak sengaja diriji ini kepancal pintu, itu sakit ya, sakit. Tapi itu nggak sampai ulu hati. Bayangkan kalau kepentok gitu, kejedot gitu, kepancal sama pintu, tapi sakit di diriji itu sampai ke ulu hati. Artinya kesakitan yang demikian sakit sampai ke ulu. Falahum adzabun alim. Kenapa mereka sampai mendapatkan kesakitan, azab yang begitu pedih sampai ulu hati? Bima kanu yakdzibun, bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka semua dustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran. Saya khawatir kita ini menjadi pendusta agama ini. Tentu tidak ada niatan mendustakan agama ya, tapi itu tadi memang caranya itu halus, masif, terorganisir. Ya Allah, berakhir kita menjadi pendusta agama. Tentu kita tidak pengen jadi pendusta agama, dan tidak ada niatan untuk menjadi pendusta agama. Tapi harus sadar ya, dimakan yaktibu, dengan apa atau atas apa yang mereka dustakan. Bitakdzibihimullah wa rasulahu fisirri, karena mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Rasulullah fisirri, di ketika dalam rahasia, di depan publik, di depan umat, di depan manusia, mengatakan Allah, mengatakan Rasulullah, mengatakan Al-Quran, mengatakan hadis, tapi di luar itu semua mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan ayat ke-9. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat ke-10 fi qulub, ayat ke-10 fi qulub, ayat ke-10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka itu kelompok munafikin ini. Wa idza qila lahum, apabila diberitahu kepada mereka, dikatakan kepada mereka, lil munafiqin, la tufsidu fil ardi, la tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang bagaimana? Bil kufri, bil kufri. Jangan kau rusak dunia ini dengan kekufuran dan pengingkaran. Wa ta'wiqin nas 'anil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jangan merusak, bi ta'wiqin nas, menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an. Jangan menghalangi orang-orang beriman untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Rasulullah, untuk dekat dengan Al-Qur'an. Ini yang jadi sampel PP tugasnya berfungsi. Hai, yang jadi babinsa itu repot ini. Duit melaksanakan tugas itu nggak bisa gitu, hanya pelaksana. La haula wala quwwata illa billah. Maka halus, cantik, terorganisir, masif. Yang beriman pun tak percaya, ngerti paham tapi tak percaya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan bagaimana? Jangan kufur, jangan ingkar, jangan menghalang-halangi orang-orang dekat Allah, dekat dengan Rasulnya, dekat dengan Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, innama nahnu muslihun, innama nahnu muslihun. Tidak, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Lu yang benar ini, kalau dibiarin nanti positif kabel. Innama nahnu muslihun, tidak, sesungguhnya kami berbuat kebaikan, kami sedang berbuat kebajikan. Ala, Allah Ta'ala kemudian melanjutkan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka orang-orang perusak. Mereka perusak dengan kekufuran, mereka perusak dengan menghalang-halangi orang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Al-Quran. Mereka perusak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa, tidak cross, tidak merasa. Walakin la yash'urun, la ya'lamuna annahum mufsidun. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa mereka sedang berbuat kerusakan. Walakin wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik itu dikasih tahu, aminu kama amanan nas, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman itu loh. Jadilah sebagai umat Islam kebanyakan itu loh. Qal Abdullah bin Salam wa ghairuhu min mu'mini ahli kitab, ada orang-orang tertentu dari ahli kitab ketika dikatakan aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti orang-orang beriman, yaitu seperti kama amanan muhajirin wal ansar, seperti orang muhajirin itu, seperti orang ansar itu, seperti para sahabat itu. Cara beriman itu seperti para sahabat.
Cara beriman seperti sahabat. Menjadi orang beriman yang baik seperti sahabat. Cara Islam yang baik adalah seperti sahabat. Kenapa sahabat? Karena mereka adalah santri, murid, jamaah pengajian Rasulullah SAW. Karena mereka ngajinya kepada Rasulullah SAW. Karena mereka nyantrinya kepada Rasulullah SAW. Karena mereka mengambil agama dari Rasulullah SAW secara langsung. Maka generasi ketiga, generasi pertama adalah generasi yang hidup bersama Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, generasi kedua Al-Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada generasi ketiga di bawah sahabatnya itu tabi'in. Para tabi'in ini yang belajar dari Rasulullah. Tabi'in adalah yang belajar dari sahabat. Sahabat belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah generasi ketiga tabi'in, generasi keempat tabi'in, itulah generasi imam madhab. Generasi tabi'in contohnya Muhammad bin Ibn Sirin, Qatadah, itu sahabat Masih. Kemudian Muhammad bin Ibn Sirin, Mujahid, kemudian Al-Hasan Al-Basri, Ali Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Ini generasi ketiga tabi'in. Generasi keempat adalah tabi'ut tabi'in, seperti Imam Al-Madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Generasi keempatnya. Berimanlah, berimanlah kalian kama amanan nas, sebagaimana orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang itu? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka yang belajar langsung dari Rasulullah. Setelah sahabat tabi'in, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Ali Zainul Abidin. Generasi keempat murid dari para tabi'in. Keempatnya Imam Al-Madhab. Generasi berikutnya Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi. Generasi kelima Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan seterusnya. Bukan belajar dari YouTube. Itu media yang membantu. Tidak apa-apa, boleh. Al-ilmu bitalaqi, ilmu itu dengan engkau ngambil secara langsung. Dari siapa kau ambil ilmu? Innama hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum mimman akhadha dinahu. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu itu agama. Falyanzur ahadukum, hendaklah setiap orang dari kalian melihat dari siapa dia mengambil agamanya. YouTube itu. Dari share-sharean grup, potongan Instagram, potongan saja. Ya akhi, siapa yang ngajarin begitu? Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Muslim, yang para ulama mengatakan as-sahih kutub, kitab yang paling sahih, kitab yang paling valid, kitab yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah Sahih Bukhari. Kenapa? Karena Al-Imam Bukhari, beliau secara spesifik, secara khusus mengumpulkan hadis saja. Beliau tidak ngurusi tafsir, beliau nggak ngurusi akidah, beliau nggak ngurusi sejarah, beliau nggak ngurusi fikih, beliau nggak ngurusi madhab. Fokus pada hadis saja. Beliau kumpulkan hadis saja yang sahih, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Maka ketika mendengar satu hadis, beliau lacak siapa yang merawi, yang meriwayatkan. Periwayatnya adalah si A, maka ia datangi A, menanyakan tentang hadisnya. Kemudian ia lihat track record perilaku si A, bagaimana akhlaknya, bagaimana akidah imannya, bagaimana Islam dan ibadahnya. Bukan yang penting pintar, bukan yang penting cerdas,
Bukan yang penting pokoknya hafalan hadisnya bagus, tulisannya ada. Bukan yang penting kemampuan akademik dan kemampuan tulisnya. Bukan angka-angka nilai yang dia pentingkan. Dilihat lagi akhlaknya bagaimana, imannya bagaimana, Islamnya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Bukan masalah apa tok hadisnya. Oh ini bagus, ini hafalan Qurannya bagus, hafalan hadisnya bagus, karya-karya ilmiahnya bagus, nilai-nilainya bagus, tapi kok akhlaknya tidak pantas, tidak akhlak Rasulullah, ibadahnya tidak ibadah Rasulullah, iman Islamnya bukan tidak seperti Rasulullah, pemikiran jiwanya, ahwal sosialnya nggak seperti Rasulullah. Oh, bukan masalah pintar-pintaran ilmu-ilmuwan, dicoret oleh Imam Bukhari, nggak pantas mengemban amanah hadis Rasulullah SAW. Gitu ya. Kenapa jadi kitab yang paling sahih? Karena beliau melakukan filterisasi saringan. Betul perawi hadis banyak, yang pintar banyak, yang alim banyak, tapi akidahnya bagaimana, imannya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Kita ambil agama dari siapa? Kita ambil ilmu dari siapa? Guru kita siapa? Kita kehilangan yang ini. Kita kehilangan guru yang digugulan, ditiru. Kita kehilangan ini. Pilihannya adalah kalau kita tidak punya guru, ya mungkin salah guru. Imam Syafi'i dari Palestina pergi ke Madinah belajar dari Imam Malik. Gurunya siapa? Imam Malik. Setelah dari Madinah pergi ke Irak belajar dari imam-imam mazhab Hanafi. Siapa guru keduanya? Mereka imam-imam mazhab Hanafi. Setelah itu beliau pergi ke Yaman. Setelah itu kembali lagi ke Irak, kemudian ke Mesir. Kenapa Imam Syafi'i besar dan hebat? Karena guru-gurunya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali itu murid dari Imam Syafi'i, mengguru kepada Imam Syafi'i. Pertanyaannya, guru kita siapa? Guru spiritual kita siapa? Yang kita ambil ilmunya dari siapa? Akhlaknya bagaimana, akidahnya bagaimana, Islamnya bagaimana, imannya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Ini bukan masalah pokoknya tulisan apalah, bukan itu. Innama hadzal ilmu din, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Falyanzur ahadukum mimman akhadha dinahu, maka lihatlah setiap orang dari kalian dari siapa saya mengambil agama. Dari siapa saya mengambil agama? Kalau agak sarkasme dalam bahasa Indonesia, tapi dalam makna negatif ya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita ambil ilmu dari siapa sih? Guru spiritual kita siapa itu? Jangan salah guru dan jangan tidak punya guru, karena tidak punya yang digugulan di. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu manfaat, paling istiqamah, paling barakah, panjang umur, sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala